mana atau yang lainnya gitu ya. Kalau enggak ya nanti tetap saya ngambil di belakang. Untuk berapa berarti 3 ya. Baik, untuk kelompoknya Prof. Reno, kelompok 3 ya. Silahkan presentasi terkait dengan penetapan kadar minyak atsiri dan pK abu total. Nanti moderatornya dari kelompok 4, silahkan. Waktunya diperhatikan ya untuk presentasi. Baik, izin share screen ya. Belum open cam ya. Ayo deh, ini nunggu apa lagi ya? Kok belum dimulai? Oke, Bu. Sedang konsul cek fiksasi sama kelompok B3 dan katanya udah siap. Jadi izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen yang hadir pada pertemuan kali ini. Selamat siang juga kepada teman-teman. Perkenalkan, saya Ilham Sanur Azizi, moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari B3. Baik, kepada kelompok B3, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang penetapan kadar minyak atsiri dan kadar abu total di bawah dosen pembimbing oleh Profesor Apoteker Ratna Widiawati PhD. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Next. Selanjutnya yaitu penetapan kadar minyak atsiri ini dilakukan agar mahasiswa mampu melaksanakan pengukuran kadar minyak atsiri bahan baku serta menganalisis hasil pengujian secara sistematis sesuai kaidah ilmiah dan standar kompendial yang berlaku. Next. Berikut adalah alat-alat yang kami gunakan, yaitu alat stal, gelas ukur 500 ml, kemudian cawan porselen, batu didih corong kaca, sendok atau spatula, mikropipet 1 mili, beker gelas 100 mili, penangas, dan timbangan analitik. Next. Berikut adalah langkah kerja yang kami lakukan. Yang pertama yaitu menimbang sampel sesuai rencana formulasi yang telah ditentukan untuk tiap kelompok. Setelah itu memasukkan sampel yang sudah ditimbang dan batu didih ke dalam labu alas bulat. Setelah itu memasukkan air sebanyak 275 mili ke labu alas bulat. Setelah itu memasukkan toluan sebanyak 0,2 mili ke buret. Setelah itu merangkai alat dan menyalakan pemanas lalu melakukan proses distilasi selama 2 jam. Setelah 2 jam berlalu,
Mengatur keran pada labu penerima hingga batas alat lapisan minyak berada pada posisi skala 0. Yang terakhir yaitu menghitung dan mencatat volume fase minyak. Next. Next. Oke, selanjutnya yaitu perbandingan langkah kerja praktikum dengan kompendial. Yang pertama berat sampel. Pada langkah kerja praktikum menimbang sebanyak 10 gram sampel, sedangkan pada prosedur kompendial menimbang seksama sejumlah bahan yang diperkirakan mengandung 0,3 ml minyak atsiri. Kemudian pada tingkat pemanasan, pada langkah kerja praktikum memanaskan labu pada level panas 6/7. Sedangkan pada proses kompendial tidak ada ketentuan level panasnya. Pada tindakan setelah penyulingan, langkah kerja pada praktikum, setelah penyulingan selesai, membiarkan labu ukur selama kurang dari 10 menit. Sedangkan pada prosedur kompendial, setelah penyulingan selesai, dibiarkan dahulu selama tidak kurang dari 15 menit. Pada kecepatan destilasi, langkah kerja praktikum menyatakan kecepatan destilasi 2-3 ml per menit. Sedangkan pada prosedur kompendial, kecepatan destilasi lambat tapi teratur. Yang terakhir yaitu lama destilasi. Pada langkah kerja praktikum, lama destilasi selama 2 jam dihitung dari tetesan pertama. Sedangkan pada prosedur kompendial tidak disebutkan waktu spesifik, hanya setelah penyulingan selesai. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Oke, baik. Saya izin melanjutkan. Jadi selanjutnya adalah hasil pengujian dari PK minyak atsiri pada beberapa sampel. Di sini ada sampel serbuk rimpang jahe, rimpang kunyit, rimpang temulawak, rimpang kencur, dan rimpang temu kunci. Dalam perhitungannya, kami menggunakan rumus persen kadar minyak atsiri sama dengan volume akhir dikurangi volume tolonan awal per berat sampel dikali 100%. Didapatkan pada serbuk rimpang jahe sebesar 1,33%, yang mana dia memenuhi syarat dari FHI edisi 2, yaitu tidak kurang dari 0,80%. Lalu selanjutnya adalah serbuk rimpang kunyit, yaitu dengan persen kadar minyak atsiri 4,45%, yang memenuhi syarat juga, yaitu tidak kurang dari 1,85%. Yang ketiga, serbuk rimpang temulawak dengan kadar minyak atsiri 9%, yang juga memenuhi syarat, yaitu tidak kurang dari 1,20%. Yang keempat adalah serbuk rimpang kencur dengan persen kadar minyak atsiri 1,33%, yang ini tidak memenuhi syarat karena dia harusnya tidak kurang dari 2,40%. Lalu yang terakhir ada serbuk rimpang temu kunci dengan persen kadar minyak atsiri yang didapat sebesar 0,96%, yang memenuhi syarat, yaitu tidak kurang dari 0,32%. Next. Praktikum ini bertujuan untuk menentukan kadar minyak atsiri pada masing-masing sampel dengan metode penyulingan uap air. Uap minyak atsiri yang dihasilkan dari penyulingan serbuk simplicia tadi dialirkan melalui kondensor untuk mengalami proses pendinginan, sehingga uap dari minyak atsiri tadi berubah menjadi fase air. Kondensatnya nanti akan terbentuk, terakumulasi dan bercampur dengan toluena di alat penampung membentuk campuran azeotrop di buletnya. Lalu, setelah proses distilasinya selesai, minyak atsiri dan toluena akan terpisah secara alami, membentuk dua lapisan karena perbedaan densitas dan kelarutan. Setelah pemisahannya terjadi dengan jelas, tampak jelas dua fase tersebut, lapisan toluena dapat dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian volume minyak minyak atsirinya, lalu volume minyak atsirinya dapat diukur untuk menentukan rendemen minyak yang diperoleh dari proses penyulingannya. Nah, hasil penetapan kadar minyak atsiri pada 5 sampel serbuk simplicia rimpang tadi menunjukkan bahwa serbuk rimpang jahe sebesar 1,33%, kunyit 4,45%, temulawak 9%, dan temu kunci 0,96% yang mana memenuhi persyaratan Farmakope Herbal Indonesia edisi 2 karena memiliki kadar minyak atsiri di atas batas minimum yang telah ditetapkan. Sedangkan pada serbuk rimpang kencur, yang mana dia 1,33%, itu belum memenuhi persyaratan karena dia berada di bawah kadar minimum, yaitu 2,40%. Nah, perbedaan kadar minyak atsiri ini dipengaruhi oleh kualitas dan kondisi simplicia, termasuk faktor tanaman, proses pengeringan,
dan juga bisa karena penyimpanannya yang dapat menyebabkan hilangnya minyak atsiri yang dia bersifat volatil. Next. Selanjutnya mengenai penetapan kadar abu total akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian untuk penetapan kadar abu total sendiri untuk tujuan praktikumnya, yakni agar mahasiswa mampu melaksanakan pengukuran kadar abu total, bahan baku, serta menganalisis hasil pengujian secara sistematis sesuai kaidah ilmiah dan standar kompendial yang berlaku. Next. Kemudian untuk alat yang digunakan, yang pertama ada cruise porcelain plus tutup, kemudian tang crucible, kemudian tanur, kemudian ada desikator, kemudian ada nampan stainless, dan timbangan. Next. Untuk langkah kerjanya sendiri, yang pertama melakukan penimbangan cruise, yang kedua melakukan penimbangan sampel sebanyak 2-3 gram, kemudian memijarkan cruise ke dalam tanur dalam suhu 800 plus minus 25 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian setelah 1 jam dimatikan, lalu memasukkan cruise porselen ke dalam desikator. Lalu didapatkan hasil pemijaran sampel dan yang terakhir menimbang hasil pemijaran. Next. Nah, untuk kemudian ada perbandingan langkah kerja praktikum dengan kompendial. Yang pertama, penanganan sisa arang. Pada langkah kerja praktikum, setelah ada sisa arang, dilakukan pemijaran hingga arang habis. Lalu untuk pada prosedur kompendial, dilakukan ditambahkan air panas, lalu disaring, kemudian dipijar dengan kertas saring. Lalu ada aspek apabila sisa arang belum hilang, pada langkah kerja praktikum dilakukan penyaringan dan pembakaran kertas. Lalu untuk prosedur kompendial tidak disebutkan. Pada aspek perbandingan cruise porselen yang digunakan, pada langkah kerja praktikum dilakukan pemijaran sehari sebelumnya sampai bobot konstan. Pada prosedur kompendial hanya cukup dipijar dan ditarak. Lalu untuk aspek perbandingan pendinginan, pada langkah kerja praktikum didinginkan dalam desikator selama 30 menit. Namun pada kompendial hanya didinginkan, tidak disebutkan secara spesifik. Next. Baik, selanjutnya adalah hasil pengujian. Kita menggunakan rumus persen kadar abu total sama dengan berat cruise berisi abu dikurang berat cawan kosong per berat sampel dikali 100. Untuk simplisia jahe didapatkan hasil sebagai berikut. Next. Untuk kunyit didapatkan hasil sebagai berikut. Temulawak didapatkan hasil sebagai berikut. Next. Untuk kencur didapatkan hasil sebagai berikut, dan untuk temu kunci didapatkan hasil sebagai berikut. Next. Selanjutnya adalah pembahasan. Tujuan dari praktikum adalah untuk menguji bahwa seberapa besar kandungan mineral dalam simplisia, baik itu mineral alami dari tumbuhan maupun kontaminasi berupa tanah atau debu. Kalau dibandingkan dengan standar farmakope herbal Indonesia edisi 2 tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa semua simplisia yang kita kemarin praktikumkan memenuhi standar kecuali jahe yang kadarnya lebih tinggi dari batas maksimal. Jadi dapat disimpulkan simplisia jahe belum memenuhi standar FHI. Nah, hal ini kemungkinan terjadi karena faktor teknis waktu praktikum. Pemijaran biasanya dilakukan secara ideal sampai berat abu itu konstan. Tapi karena keterbatasan waktu praktikum kemarin dilakukan hanya 1-2 jam. Jadi kemungkinan tersebut penyebab ketidaksesuaian hasil bukan hanya karena bahan simplisia, tapi juga bisa terjadi karena teknis prosedur. Maka sehingga evaluasi alat dan prosedur itu penting supaya hasil lebih akurat dan konsisten. Berikut referensi dari yang kami gunakan. Apabila ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok B3 atas presentasinya. Sekarang kita beralih ke sesi diskusi atau tanya jawab. Yang ingin bertanya, silahkan raise hand.
Ya, ini silakan kelompok yang tidak presentasi, kalau masih ada pertanyaan tuh ada yang raise hand ya. Baik, Livia Amrina, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi saya mau bertanya mengenai minyak atsiri. Tadi waktu di pembahasan itu kan ada tulisannya setelah proses distilasi selesai, maka minyak atsiri dan toluena akan terpisah secara alami membentuk dua lapisan. Kemudian lapisan toluena dapat dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian volume minyak atsiri dapat diukur. Namun setahu saya saat melakukan praktikumnya, justru minyak atsiri itu malah akan bercampur dengan toluena dan yang dikeluarkan itu adalah airnya. Di sini saya mau bertanya, jadi yang betul itu seperti apa? Terima kasih. Ya, izin menjawab ya. Jadi benar sebenarnya yang dikeluarkan itu adalah airnya. Jadi yang kita ukur itu adalah volume toluen di fase akhir. Jadi untuk mengetahui volume dari minyak atsiri sendiri itu bisa diketahui dari volume volume fase toluen di akhir dikurangi volume toluen yang ditambahkan yaitu 0,2. Seperti itu. Apakah menjawab? Baik, jadi untuk fase toluena yang dengan minyak itu kan berarti dia masih bercampur ya, karena sama-sama non polar seperti itu. Apakah benar? Jadi yang dikeluarkan itu toluena yang ada di airnya. Iya, jadi yang airnya yang dikeluarkan, sedangkan toluen yang bercampur dengan minyak itu yang diukur dalam buratnya. Seperti Terima itu. Iya. Oke, next ke pertanyaan kedua. Silakan raise hand. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand, lalu jangan lupa memperkenalkan identitas masing-masing. Yang bisa dijawab dulu silahkan dijawab ya, Dek ya. Sambil dinotulen sih ya ini ya, diketik di akhir slide ya, supaya terdokumentasi yang tanya siapa, yang jawab siapa. Siap. Silakan Mas Moyo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Fajar Ismoyo dengan NIM akhir 010 dari kelompok B1. Saya mau bertanya, di alat penetapan kadar minyak atsiri itu kan ada mikropipet 1 mili dan sendok atau spatula lah. Sedangkan di langkah kerja itu setahu saya itu kalau pakai sendok oke, tapi kalau pakai spatula kayaknya enggak deh kemarin. Terus di langkah kerjanya itu kan kenapa kok enggak dicantumin apa namanya mengambil minyak atsirinya pakai mikropipet kalau nggak salah. Iya, itu menghitungnya pakai volume fase minyak lah. Mikropipetnya itu buat apa? Itu aja sih. Terus sama mending pakai bahan segar kan kalau minyak atsiri kan kemarin kalau praktikum itu pakai bahan kering yang udah kita kemarin keringkan kan. Nah itu mending pakai bahan segar atau bahan kering itu aja. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelompok 3 apakah langsung dijawab atau didiskusikan terlebih dahulu? Jawab untuk yang terkait alat yang digunakan tadi. Tadi pertanyaan Ismoyo terkait mikropipet itu dibuat apa ya? Jadi dalam praktikum ini mikropipet itu digunakan untuk mengambil toluennya sebanyak 0,2. Apakah menjawab untuk yang alatnya? Ya, untuk alatnya, terus untuk bahannya. Untuk bahan yang digunakan dalam praktikum penentuan kadar minyak atsiri ini adalah bentuk simplisianya yang sudah dikeringkan. Izin menambahkan, jadi kan untuk penetapan kadar minyak atsiri ini kan menggunakan prinsip destilasi uap gitu ya. Jadi memang disesuaikan jadi menggunakan simplisia atau bahan kering sehingga kan minyak atsiri sendiri kan mudah menguap apabila dengan uap air. Nah, apabila sampelnya basah kan itu pasti ngandung air juga kan. Jadi airnya nanti ikut terdestilasi gitu. Jadinya lebih baik menggunakan simplisia atau bahan kering seperti itu. Apakah sudah terjawab? Oh, baik. Berarti lebih baik pakai bahan kering daripada bahan segar ya. Ya, jadi untuk uji penetapan kadar minyak atsiri ini digunakan untuk menentukan kualitas dari simplisianya. Jadi untuk bahan yang digunakan adalah simplisia itu, gitu. Oh, baik. Terima kasih. Baik, karena waktu tinggal 10 menit, kita berlanjut ke sesi feedback dari para dosen. Silakan Bapak Ibu dosen jika memiliki feedback terkait presentasi kali ini. Gue Prof. Retno dulu barangkali mau berikan feedback. Prof. Retno sepertinya sedang ini ada. Halo. Iya. Jadi saya dulu, Oke, monggo. saya tadi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-temanmu sudah terjawab oleh Andrianita ya. Oke, termasuk tadi kenapa kok nggak pakai yang basah, kok pakainya yang simplisia? Karena kan memang apa namanya praktikum ini kan ingin melihat ya kan mengetahui kualitas ataupun bagaimana simplisia yang telah kalian buat di awal, gitu kan ya? Ceritanya kan seperti itu. Jadi apakah kualitas yang dibuat itu sudah sesuai dengan parameter-parameter yang ada di Farmakope Herbal Indonesia ya. Nah, yang belum dibahas di sini adalah tadi sebetulnya sudah bagus ya, membandingkan antara apa namanya yang ada di kompendia dengan yang kalian lakukan, gitu ya. Ya kan tadi sempat melihat langkah-langkah praktikum yang dilakukan dan membandingkan dengan yang ada di kompendia ya, misalnya yang di praktikum itu kita menimbang sekian gram, tapi di kompendia kan tidak ada sekian, tapi itu sudah dilakukan. Yang penting harus memenuhi perkiraan yaitu 0,3 ml minyak atsirinya. Nah,
Dari sana itu sebetulnya kita sudah ada orientasi ya dari beberapa kajian di mana harapan kami di dalam 10 gram itu dia akan terkandung sekian banyak 0,3 minyak acirinya. Ya itu yang mungkin belum dikupas ya. Jadi Anda cuma memasukkan perbandingannya, terus habis itu Anda tidak mengupas kenapa kok sekian menit ini sekian menit yang sekian nah, seperti itu ya. Itu yang belum dibahas di sana. Tapi sebetulnya semua itu sudah kita coba untuk memfasilitasi ya sedekat mungkin dengan apa yang ada di Kompedia gitu ya. Karena waktu memang dari praktikum itu tidak mencukupi kalau harus kita lakukan sama persis dengan yang ada di Kompedia. Itu sih kalau dari saya, Bu Rosita. Ya, baik. Terima kasih, Pak Fetno. Apakah Bapak Ibu yang lain ada yang ingin memberikan feedback? Tadi list pertanyaannya bisa ditampilkan lagi nggak ya, adik-adik ya? Masih ada sekitar 3 menit ya? Dicatat nggak tadi? Ini adik-adik kalau misalnya disuruh menetapkan kadar minyak atsiri sendiri, untuk metodenya sudah ada bayangan ya? Kemarin kan Anda disuruh menetapkan kadar minyak atsiri pada sampel, tapi sampelnya kami beritahu gitu. Misalnya sampelnya belum diberitahu gitu, caranya gimana? Ada yang bisa menjawab mungkin? Dari kelompok ini? Gimana? Adik-adik sudah tahu cara menghitung sampelnya untuk menetapkan kadar minyak atsirinya. Ada temennya yang di luar kelompok ini yang bisa jawab? Nggak ada yang mau mencoba menjawab ya? Mohon maaf, Ibu, suaranya kurang terdengar tadi. Mohon maaf. Aulia aja yang saya tanya ya. Aulia, gimana caranya kita memperkirakan jumlah sampel yang mau kita pakai untuk penetapan kadar minyak atsiri? Kan tadi kelompokmu bilang kalau jumlahnya itu tidak disebutkan. Memang tidak bakal disebutkan berapa gram-gramnya. Tetapi cara menghitung atau memperkirakan sampel yang mau digunakan, gimana caranya? Baik Ibu, saya izin menjawab. Jika berat sampel tidak disebutkan, mungkin bisa melihat pedoman dari Farmakope untuk penggunaan sampelnya. Selain itu, mungkin Emang bisa. ada, saya Aulia tanya, memangnya ditulis di Farmakope timbang berapa gramnya untuk penetapan kadar minyak atsiri ini? Tidak, Ibu. Tidak. Nah, Mungkin terus selain itu bisa lihat dari ukuran alat yang digunakan juga mungkin supaya melihat kapasitasnya untuk bahan-bahannya. Terus selain itu bisa satu aja melihat dulu, jenis bahannya. Aul, satu aja yang fokus dulu coba. Tadi kamu bilang kalau ngelihat kapasitas alat yang menampung minyak atsirinya. Kapasitas yang ada di lab berapa, Aulia? Oh, nggak salah. Kalau tidak salah, sekitar teman, 1 liter. Nah, ini loh kalian. Coba bisa kembali ke slide tadi, slide yang menunjukkan jumlah sampel coba. Nah ini adik-adik ini salah. 1 mili. Iya, makanya kamu baca dulu ya, pedomannya Iya, gimana. salah satuan tadi, Nggak Ibu. apa-apa, it's okay, kan kamu mencoba menjawab.
Nah, ini salah satu kompetensi yang harus adik-adik punya ya. Karena sampel yang harus digunakan berapa itu kan tidak pernah disebutkan. Tetapi di farmakope kan ada tulisan, timbanglah sampel yang diperkirakan mengandung berapa mili atsirnya. 0,3 mili. Yang mengandung kira-kira 0,3 mili minyak atsiri. Nah, kita terus kalau kayak gitu, berapa jumlah yang harus kita timbang selain kita coba-coba atau optimasi? Itu adik-adik bisa cek ya, misalnya jahe. Jahe itu di Farmakope Herbal Indonesia ada tidak kadar minyak atsirinya? Kisarannya berapa? Ada tidak? Ada. Tidak Ada. kurang dari 0,8. Ada kan tidak kurang dari 0,8. Maka adik-adik bisa menjadikan itu sebagai standar jumlahnya minyak atsiri yang ada di jahe. Oh, minyak atsirinya jahe itu kurang lebih 0,8%. Kalau 0,8% itu apa satuannya? Mili per berat atau berat per berat? Berapa? Mili per berat kan ya, Dek ya? Coba dicek ya. Berarti kalau 0,8% itu artinya gimana? Persen itu per 100 kan ya? Berarti dalam 100 gram jahe ada minyak atsirinya berapa? 0,8 mili. 0,8 mili gitu. Itu. Terus yang mengandung 0,3 berarti yang kita timbang nanti berapa? Kira-kira. Bisa kan pakai perbandingan senilai kan ya? Tinggal 100 dibagi 0,8 ya dikali 0,3. Jawabannya berapa itu? Sekitar 37,5 gram. Ya, sekitar segitu ya adik-adik ya. Itu untuk memprediksikan. Karena apa? Jangan sampai adik-adik nanti tidak bisa memperkirakan jumlahnya. Terus nanti minyak atsirinya ternyata lebih dari 0,3. Mungkin lebihnya banyak sekali, sampai 1 mili lebih. Nanti nggak kebaca di buretnya gitu ya. Nah, itu sih nanti mungkin itu saja tambahannya kalau dari saya, Prof. Retno. Nanti adik-adik bisa cek kembali ya cara menghitung kebutuhan sampelnya seperti apa. Karena kemarin kan sudah disediakan semua gitu. Terima kasih, Bu Susan. Silakan kalau masih ada pertanyaan nanti bisa di ini ya adik-adik ya, bisa diketik di slide yang paling akhir sama jawabannya seperti apa. Kami juga pengen melihat nanti kalau ada waktu di akhir presentasi kalau sudah semuanya maju, nanti kalau masih ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan ya. Kalau sudah tidak ada silakan kelompok berikutnya. Kita berikan applause dulu ya untuk kelompok 3 ini. Silahkan, bisa dikembalikan lagi ke moderatornya. Baik, terima kasih atas feedback yang diberikan oleh para dosen. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok 3 pada hari ini. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan juga para Bapak Ibu dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini karena Bapak Ibu dosennya sudah cukup banyak, monggo kelompoknya Prof. Maman dulu atau Prof. Ati dulu. Iya, monggo silakan. Terserah. Prof. Ati dulu mungkin deh. Iya, Kelompok nomor 2 5. kah? Panjenengan kelompok 5, Prof. Oh, kelompok bukan deh. 5. Salah. Bukan. Nah. Prof. Ati kelompok 2, monggo. Iya, kelompok 2. Silakan dari kelompok 3 mempersiapkan untuk moderatornya ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu dosen pembimbing dan juga teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Putri Sevia Catherine Alidani, selaku moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama menyimak pemaparan dari kelompok B2, yaitu materi penetapan susut kering dan penetapan kadar air. Baik, untuk kelompok B2, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Sevia sebagai moderator. Terakhir, Mungkin boleh dilanjut slide-nya. Baik, di sini ada nama anggota dari kelompok B2 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Next. terdapat beberapa penyebab atau faktor Yang pertama yaitu penetapan susut kering. terdapat beberapa faktor penyebab Next. kadar air melebihi Jadi tujuan praktikumnya sendiri syarat yaitu tidak lebih dari menentukan 10% pada persentase saat susut praktikum. Yang pengeringan terbaik, suatu proses simplisia pengeringan tidak dengan maksimal cara mengukur karena kehilangan waktu bobot terbatas. setelah proses pemanasan pada suhu 105 derajat Celcius. Lalu ada fenomena Selanjutnya penyebab yaitu hingga susu dasar menganalisis nggak susut kembali. pengeringan Lalu simplisia adanya sesuai dengan syarat yang gelombang telah udara ditetapkan saat untuk pembacaan menilai volume. kualitas mutu dan stabilitas Gelombang udara simplisia. Selanjutnya, gelombang udara juga dapat untuk dihilangkan alat yang digunakan pada saat praktikum lalu pada yaitu saat botol menghilangkan timbang dan tutup gelombang sebanyak udara 3 buah karena batang pengaduk dilakukan yang 3 digunakan replikasi, alat yang lalu digunakan ada halus sendok besar sehingga spatel, mengubah tang volume. crucible, Kemudian timbangan, pemindahan oven, cairan nampan stainless, juga dan dapat juga mengubah desikator. volume. Next. Lalu terlalu banyak Untuk perlakuan sabuk sehingga simplisia meningkatkan yang diuji kesalahan. sendiri, yaitu Alat yang kelompok simplisia 1 ada yang belum JP, cukup persis sehingga kelompok 2 pada saat kunyit, pembacaan 3 ikut temu terbaca. lawak, 4 Sehingga kencur, dan sisa air 5 ikut temu terbaca saat kunci. Next. tahap akhir. Sisa air Untuk ikut langkah terbaca. kerjanya Lalu sendiri, yang penyimpan pertama, yang buruk pastinya semisal kita suhu harus yang terlalu rendah memastikan atau kebersihan kelembapan yang terlalu ruangan, tinggi oven, hingga dan juga meningkatkan timbangan, kadar air. lalu menimbang 3 botol timbang kosong yang telah dibobot konstankan yang sudah disediakan pada laboratorium waktu itu. Lalu selanjutnya menyiapkan sampel ditimbang sejumlah 1-2 gram ke dalam masing-masing botol tanpa menyentuh langsung. Jadi tidak menggunakan tangan tetapi menggunakan penjepit crucible tadi. Lalu diratakan permukaannya, jangan sampai ada yang menonjol pada satu sisi. Selanjutnya, lalu dimasukkan ke dalam oven, botol timbangnya dibuka dan tutupnya juga dimasukkan. Lalu ditunggu dan ditutup ovennya hingga 105 derajat Celcius dan memulai waktu 15 menit itu pada saat suhunya sudah mencapai 105 derajat Celcius. Lalu apabila sudah 15 menit, botol timbang dikeluarkan, lalu dimasukkan pada desikator selama 15 menit hingga suhunya mencapai suhu ruang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Agnia. Baik, selanjutnya dilakukan penimbangan pertama dengan botol berisi sampel dan tutup. Kemudian sampel kembali dimasukkan ke dalam desikator dan mengulang langkah yang sebelumnya. Lalu kemudian dilakukan perhitungan dengan rumus yang sudah tertera di slide berikut ini. Selanjutnya, boleh di next. Nah, selanjutnya ada perbandingan langkah kerja pada saat praktikum dan langkah kerja pada kompendial. Pada saat praktikum, proses pengeringan dilakukan selama kurang lebih 15 menit. Sedangkan pada kompendial tertera bahwa pengeringan dilakukan selama 30 menit. Kemudian ada pada saat praktikum, sampel diletakkan pada desikator selama 15 menit. Sedangkan pada kompendial tidak ada waktu spesifik. Selanjutnya, boleh dilanjutkan oleh teman. Pada praktikum ini kami melakukan perhitungan susut pengeringan untuk mengetahui berapa besar kadar air yang hilang dari masing-masing simplisia setelah proses pengeringan. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan berat sebelum dan sesudah pengeringan. Kemudian hasilnya dinyatakan dalam persen. Berikut hasil dari perhitungannya. Next. Untuk kelompok 1, persen susut pengeringan rata-rata yaitu 12,19%. Next.
Next. Next. Next. Untuk kelompok 2 sendiri, untuk persentasenya pengeringan rata-ratanya yaitu di 10,72%. Selanjutnya, next. 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 Untuk kelompok 3 sendiri, untuk persentase pengeringan rata-ratanya yaitu di 11,72%. Selanjutnya, next. 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 Untuk kelompok 4 di sendiri di 7,29%. Next. 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 Untuk kelompok 5, persentase pengeringan rata-ratanya di 9,37%. Syarat susut pengeringan untuk simplisia kering umumnya adalah maksimal 10%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok 4 dan 5 memenuhi syarat, sedangkan kelompok 1, 2, dan 3 belum memenuhi syarat karena presentasinya melebihi 10%. Next. Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Jadi pada penetapan kadar susut pengeringan dilakukan dengan metode gravimetri yang bertujuan untuk memberikan batasan mengenai besarnya senyawa yang hilang termasuk air dan zat yang mudah menguap seperti contohnya minyak atsiri. Dengan standar mutu susut pengeringan adalah tidak lebih dari 10%. Pada percobaan yang telah dilakukan 3 kali replikasi ini didapatkan hasil susut pengeringan dari kelompok 1 sampai 5 seperti yang sudah disebutkan tadi dan bisa dilihat pada slide berikut. Dan dapat disimpulkan bahwa yang memenuhi standar adalah kelompok 4 dan kelompok 5 karena di bawah dari 10%. Boleh di next. Faktor yang mempengaruhi hasil tersebut, kualitas simplisia yang diuji, dari proses pembuatan dan juga penyimpanannya, kemudian waktu yang terbatas dalam pengeringan sampel pada oven, dan waktu yang digunakan di desikator belum tentu mencapai suhu kamar. Kandungan air yang lebih dari 10% memungkinkan simplisia menjadi lebih mudah terkontaminasi oleh mikroorganisme Kurang 3 menit. yang dapat mempengaruhi kemurnian dan potensi senyawa aktif yang ada dalam bahan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Siapa sih? Selanjutnya adalah tujuan dari penentuan kadar air. Yang paling pertama untuk menentukan kadar air dalam bahan alam yang mengandung air tinggi atau komponen volatil menggunakan metode distilasi azeotrop untuk menilai mutu dan stabilitas bahan baku tradisional farmasi. Yang kedua, dengan tujuan untuk mengenal dan menerapkan prinsip kerja distilasi untuk memisahkan air dari simplisia yang mengandung komponen volatil atau minyak atsiri. Yang ketiga, dengan menentukan kadar air, kita berdasarkan volume air yang terkumpul dalam perangkap distilasi dan menilai kualitas bahan baku tradisional farmasi dari hasil tersebut. Next, selanjutnya. Yang selanjutnya adalah alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum ini, yakni yang pertama adalah alat distilasi PK air dan Stark, ada cawan porselen, spatula atau sendok, corong kaca, gelas ukur 10 ml untuk mengukur minyak untuk mengukur airnya, labu alas bulat, gelas beker, corong pisah, pipet kaca, batu didih, dan tolwen. Selanjutnya, untuk bahan baku tradisional yang akan diuji pada praktikum ini adalah serbuk jahe, serbuk kunyit, serbuk temulawak, serbuk kencur, dan serbuk temu kunci. Selanjutnya.
Selanjutnya adalah langkah kerja yang dituliskan di sini adalah yang sesuai dengan langkah kerja pada LK. Next. Kemudian di sini terdapat perbedaan antara langkah kerja secara kompedial atau berdasarkan Farmakopeia Herbal Indonesia dan sesuai yang kita lakukan pada praktikum. Pada kompedial, pemanasan dilakukan selama 15 menit dan pendiaman tidak ditentukan waktunya. Sedangkan di praktikum kami memanaskan selama 45 menit dan mendiamkannya selama 10 menit. Lalu untuk pembersihan alat secara kompedial itu menggunakan asam pencuci dan pengeringan di lemari pengering. Sementara pada praktikum kami hanya menggunakan sabun dan air. Selain itu, pada kompedial itu tertulis menimbang bahan berdasarkan kandungan air 1-4 mili. Sedangkan pada praktikum yang kami lakukan itu langsung menimbang 40 gram simplisia. Berikutnya adalah hasil pengujian. Pada praktikum yang telah dilakukan, serbuk jahe yang ditimbang dan yang digunakan adalah sebesar 40 gram, serbuk kunyit 40,11 gram, serbuk temulawak 40,09 gram, serbuk kencur dan serbuk temu kunci sebesar 40 gram. Kelima bahan tersebut melewati proses mulai dari dinyalakannya penanas hingga berakhir destilasi dengan waktu sesuai yang tertera di tabel. Di akhir destilasi diperoleh warna cairan di bagian atas tabung ukur pada kelima bahan tersebut adalah bening. Selanjutnya, Berikutnya adalah hasil perhitungan dengan rumus persen kadar air, yaitu volume air dibagi dengan berat sampel dikali 100. Berikut terlampir data dari kelompok B1 hingga B5 dengan masing-masing bahan simplisia. Untuk syaratnya itu tidak lebih dari 10% dan dapat dilihat bahwa yang memenuhi persyaratan hanya serbuk simplisia temulawak dengan persen kadar airnya 8,50% dan 4 kelompok lainnya tidak memenuhi syarat karena kadar airnya lebih dari 10%. Next. Jadi penetapan kadar air ini dilakukan menggunakan metode distilasi aziotrop dengan pelarut yang tidak campurnya adalah toluen, dan dari hasil praktikum ternyata hanya terdapat satu simplisia, yaitu serbuk temulawak yang memenuhi persyaratan kadar air farmakope atau tidak lebih dari 10%. Next. Terdapat beberapa faktor penyebab simplisia tidak memenuhi syarat tidak lebih dari 10%. Yang pertama yaitu proses pengeringan tidak maksimal karena waktu terbatas. Lalu penyimpanan wadah penyimpanan tidak rapat sehingga lembab kembali. Lalu adanya gelembung udara yang terjebak. Saat mengeluarkan gelembung udara, alat yang digunakan juga terlalu besar sehingga terjadi perubahan volume. Lalu pemindahan cairan dari tabung gelas ke gelas ukur juga dapat mengubah volume. Perlakuannya terlalu banyak juga dapat mengubah volume. Alat dan simplisia yang belum terlalu kering juga dapat menambah volume air sehingga ikut terbaca saat tahapan akhir. Lalu penyimpanan yang buruk seperti suhu yang terlalu rendah atau kelembapan yang terlalu tinggi dapat meningkatkan kadar air. Next. Susut pengeringan perbedaan susut pengeringan dan kadar air, yaitu susut pengeringan adalah penurunan bobot sampel setelah dipanaskan yang mencakup hilangnya seluruh komponen volatil seperti air, minyak atsiri, dan pelarut sisa. Sementara itu, kadar air hanya menunjukkan jumlah air yang benar-benar terkandung dalam bahan tanpa memasukkan kehilangan volatil lain. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok B2 atas pemaparan materi yang sangat jelas dan informatif. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu, saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya dapat mengangkat tangan atau raise hand. Oke, di sini ada dari Viola Virja Dharma, boleh silakan disebutkan pertanyaannya, dan Sevia boleh minta tolong di slide. Oke, thank you. Baik, perkenalkan saya Viola dengan NIM akhir 030. Nah, di sini
langkah kerja kalian kan sudah menjelaskan di mana masukkan botol timbang untuk dibuka ke dalam oven 105 derajat, lakukan pengeringan selama 15 menit, mulai hitung waktu setelah suhu tercapai. Nah, itu kan saat menghitung waktu 15 menit itu kan setelah mencapai 105 derajat. Nah, apakah memungkinkan kalau sampel kita itu ditaruh di oven sebelum waktunya itu sebelum suhunya itu mencapai 105 derajat? Apakah itu mempengaruhi dari sampel kita, pengeringan sampel kita? Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Oke. Oke, boleh silakan untuk Bakti menyebutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Bastian dari Prasetyo dengan ilmu belakang 093 dari kelompok B4. Jadi sebenarnya pertanyaan saya adalah karena tadi di bagian susu pengeringan ada cukup banyak ya jika kelompok yang tidak memenuhi syarat. Nah, apakah tidak memenuhi syarat ini disebabkan oleh waktu pengeringan yang kurang ideal seperti itu? Karena kan tadi untuk semua sampel itu kan dikeringkan dengan waktu yang sama yaitu 15 menit. Nah, apakah menurut kalian ini tidak memenuhinya itu disebabkan oleh waktu pengeringan yang mungkin kurang ideal untuk sampel tersebut atau mungkin ada faktor lain yang bisa jadi mempengaruhi? Terima kasih. Baik, silahkan pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Fajar Ismoyo dengan NIM akhir 010. Saya melanjutkan, bukan sih, saya mau nambahin pertanyaan di perbandingan susu pengeringan ya. Yang saya ketahui gravimetri itu kan seharusnya itu lama banget, 3-6 jam gitu kan ya. Di sini langkah kerja sesuai kompendian disebutkan 30 menit setelah tercapai suhu 105 derajat Celcius. Sedangkan saya cari-cari lagi, katanya itu keringkan pada suhu 105 derajat selama 3 jam. Terus lanjutkan pemanasan 1 jam sampai diperoleh berat konstan. Ini umumnya menghasilkan 3-6 jam. Kan harusnya itu lama ya. Apakah itu lanjut ke pertanyaan Bakti itu tadi, apakah itu bisa mempengaruhi juga? Itu aja sih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk B2, dipersilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih Sevia dan terima kasih Bakti atas pertanyaannya. Jadi saya izin menjawab untuk pertanyaan tadi. Jika dari pengalaman kelompok kami pada waktu praktikum dengan sampel kunyit, kami itu melakukan terlalu banyak perlakuan pada sampel. Jadi terdapat gelembung udara di dalam sampel kami pada saat ditabung, sehingga kami memberikan perlakuan tambahan, yaitu dengan mendorongnya menggunakan batang pengaduk, yang mana dia kan lebih tebal gitu ya. Sedangkan pada seharusnya itu menggunakan kawat. Jadi penambahan perlakuan juga mengakibatkan atau berdampak pada kadar air yang didapatkan. Seperti itu, Bakti. Apakah menjawab, Bakti? Mungkin sedikit follow up. Berarti kalau dari dugaan kalian, hipotesis kalian itu, waktu yang 15 menit ini sudah cukup ideal ya untuk pengeringannya? Baik, sebelumnya izin menjawab. Jadi ketika melihat data dari satu sampel, yaitu temulawak tadi, dia sudah memenuhi persyaratan dari FHI. Nah, jika dari kami juga awalnya juga memenuhi syarat dari FHI sebelum dia dimasukkan di dalam botol, di tabung ukur. Jadi ketika kita menambahkan perlakuan tambahan dengan mendorong, malah ia mengurangi volume dari kadar air tersebut. Seperti itu, Bakti. Sudah. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan Viola.
Nah, untuk pertanyaan Viola itu tidak mempengaruhi karena waktu saat oven belum mencapai 105 derajat Celcius, umumnya tidak mempengaruhi hasil. Selama suhu sebelum mencapai 105 derajat Celcius itu belum cukup tinggi untuk menguapkan air secara signifikan. Alasannya itu, yang pertama yaitu penguapan yang signifikan baru terjadi ketika suhu mendekati suhu target 105 derajat Celcius. Dan metode resmi itu memang mensyaratkan waktu dihitung setelah oven stabil di suhu 105 derajat Celcius. Apakah sudah menjawab, Viola? Sudah, terima kasih. Yang nomor 3, apa pertanyaannya? Permisi Prof, mau follow up. Jadi pertanyaan nomor 3 itu perbandingan kompendial yang saya tahu itu kan kalau gravimetri atau suhu pengeringan itu kan lama ya Prof. Nah, sedangkan di perbandingan angka kerjanya itu cuma disebutkan proses pengeringan dilakukan selama 30 menit setelah tercapai suhu 105 derajat Celcius. Itu Prof. Ya. Tadi sudah ada yang jawab belum? Belum Prof, di sini saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Ismoyo. Saya sebelumnya izin memastikan kembali, itu pada pengeringan gravimetri 3-6 jam itu Mas Ismoyo dapat dari mana sumbernya? Iya, untuk sumbernya saya cari-cari itu MMI, terus Farmakope Indonesia edisi 5, kurang lebih sekitaran segitu, WHO 3 jam gituan. Itu bisa dijelaskan nggak? Apakah aku mungkin salah baca atau gimana gitu? Soalnya di kalian perkembangan langkah kerja cuma proses pengeringan dilakukan selama 30 menit setelah tercapai suhu 105 derajat. Itu aja sih. Baik, kami menuliskan bahwa pengeringan itu dilakukan 30 menit setelah tercapainya suhu 105 derajat Celcius. Itu kami mengutipnya pada Farmakope edisi ke-6. Jadi mungkin Mas Ismail bisa menunjukkan yang bilang 3-6 jam itu. Karena kami mencarinya pada Farmakope edisi 6 itu 30 menit. Dengan berat sampelnya 1 hingga 2 gram. Seperti itu. Oh, baik. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Baik, jika tidak ada, kami akan membuka feedback dari para Bapak Ibu dosen. Untuk waktunya kami persilahkan. Oke, saya ya. Saya dulu barangkali nanti ada Monggo, yang monggo, Permati. Tadi beberapa pertanyaan itu terkait dengan suhu ya. Kenapa kok suhunya 105 derajat? Kemudian ini kan semua mengacu kepada kompendialnya. Jadi Anda harus mencantumkan sebetulnya. Anda melakukan ini berdasarkan kompendialnya. Kemudian kalau waktu 15 menit atau 30 menit itu termasuk juga tadi ada yang 3-6 jam. Itu bisa saja karena kalau di laboratorium praktikum tergantung dari waktu praktikum ya, Bu Rosita. Jadi kita seringkali juga mengurangi waktu-waktunya karena nggak mencukupi kalau itu semua dilakukan. Jadi yang penting Anda mencantumkan standar yang ada pada Farmakope atau pada kompendial yang lain, Farmakope herbal atau di MMI tadi. Nah, itulah yang diikuti. Saya rasa itu. Terus kemudian
terkait dengan apakah tadi hanya waktu yang menjadi faktor dalam hasil susut pengeringan? Tadi jawabannya apa ya? Kok malah ke kadar air? Mana sih ini? Saya izin konfirmasi, Prof. Tadi saya salah mendengar. Tadi saya kira yang ditanyakan itu pengeringan pada waktu itu apa kadar air. Ternyata yang ditanyakan adalah pada saat gravimetri. Oh bukan, bukan Prof. Tadi kan sebelumnya itu serbuk kunyit yang digunakan itu belum kering. Jadi apakah dari pengeringan tersebut itu mempengaruhi? Saya kira seperti itu. Ternyata yang ditanyakan adalah pengeringan pada gravimetri. Iya, pada susu pengeringan ya. Jadi nggak ada kaitannya dengan kadar air ya, penetapan kadar air. Ya, udah jelas ya itu ya. Berarti memang kalau untuk penetapan itu apa ini jawabannya, Bibi? Waktu yang menjadi apakah hanya waktu yang menjadi faktor dalam hasil susut pengeringan? Baik, sebelumnya izin untuk mencoba menjawab, Prof. Jadi menurut saya tentunya tidak hanya waktu saja. Jadi ketika kita mencoba memanaskan sampelnya ke dalam oven juga mempengaruhi. Terkadang kenaikan suhunya kan juga lama, dari misalkan 80 ke 105 derajat itu membutuhkan waktu yang lama. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, biasanya oven yang kita buka itu jangan terlalu lebar atau lebih dipersempit lagi. Jadi kenaikan suhunya itu akan lebih cepat, seperti itu, Prof. Dan itu juga berkaitan dengan buka oven mau ngambil barang keluar masuk itu dipersempit tuh piye ya nanti itu Prof, maksudnya jangan terlalu lebar-lebar, jadinya peningkatan suhunya itu tidak terlalu lama. Terlalu tinggi. Oke. Ya, ada lagi? Jadi itu kan Anda harusnya menurut kompendialnya berapa sih untuk menentukan itu apa namanya susut pengeringan? Izin menjawab, Prof. Untuk di kompendial itu susut pengeringan tidak lebih dari 10 sen. Oh, ya ininya apa namanya prosedurnya mengacu kemana itu? Tadi kan soalnya ada yang bilang 3-6 jam. Anda mengacu kemana? Nggak tahu, jujur. Kalau yang ada di PPT itu kita mengacu di Farmakope Herbal Indonesia, Prof. Berapa? 105 derajat selama? Selama 30 menit, Prof. Berarti kan memang harusnya itu ya sudah di suhu segitu ketika Anda starting untuk mengukur waktu di 105. Jadi kan dia bilangnya belum mencapai 105 itu sudah dimasukkan gitu ya. Jadi akhirnya waktu Anda hitung 30 atau 15 menit lah katakan karena dikurangi waktunya itu, tapi terus kemudian suhunya belum mencapai segitu. Pertanyaannya apakah tidak mempengaruhi hasil gitu. Gimana menurut Anda? Mempengaruhi apa enggak kira-kira? Mempengaruhi, Prof. Iya, kan sekarang kalau misalkan standarnya maunya 30 menit 105 derajat. Kalau Anda masukkan sebelum 105, Anda berarti mengukur waktunya kan 30 menit misalkan masih 90 sudah Anda masukkan. Berarti kan nggak sesuai dengan standarnya gitu kan. Ya pasti akan berpengaruh juga hasilnya. Nah, nanti ketika hasil Anda menyatakan susut pengeringannya mencapai, misalkan atau bukan mungkin tidak tercapai, nggak valid juga gitu data itu. Jadi kalau udah ada standarnya seperti itu ya harus diikuti betul-betul. Dan selama 15 menit itu ya sebaiknya tidak buka tutup gitu loh. Dan ketika Anda buka mau ngambil misalkan penimbangan pertama, Anda harus pastikan lagi pada penimbangan kedua 105 derajat juga gitu. Jadi jangan sebelum 105 udah Anda masukkan lagi. Itu yang disebut dengan standarnya. Jadi ada operation prosedurnya juga yang harus diikuti gitu ya. Oke, nah
apakah hanya waktu yang menjadi faktor dalam hasil susut pengeringan? Tadi jawabannya gimana ya tadi? Ini ya jawabannya, suhu, kualitas simplisia termasuk pada prosesnya. Tentunya apakah hanya waktu? Tadi kan kalau suhunya belum 105 mempengaruhi. Kira-kira apa lagi selain waktu? Waktu berarti lamanya mengeringkan. Selain itu apa yang mempengaruhi? Ada yang bisa jawab? Suhu. Mana kelompok ini? Siapa lagi ya? Tadi yang Lauren. Bisa jawab Lauren. Proses pengerjaannya tadi kan Lauren yang membacakan. Selain waktu, apa saja yang menjadi faktor dalam hasil susut pengeringan? Masa kualitas? Suhu. Justru yang akan ditentukan itu adalah kualitasnya kan. Kualitas simplisianya, masa terus jawabannya yang mempengaruhi adalah kualitas. Kita kan mau tahu kualitas simplisia dari susut pengeringannya, kan gitu. Faktor yang penting apa saja selain waktu? Di iki, karya iki nggak jawab. Padahal udah ditulis. Suhu Ibu. Iya, suhu ya. Itu udah ada tulisannya nongkrong Ibu. Udah tulisin temanku itu. Suhu. Ya, suhunya itu kalau misalnya dinaikkan jadi misalnya biar lebih cepat gitu tidak 15 menit kita jadikan misalnya 150 derajat gitu. Boleh nggak? Ya, jadi penting itu suhu ya, supaya Anda nanti harus pastikan kalau apa namanya, kalau lebih panas lagi nanti yang terjadi apa? Ya kayak penetapan kadar abu dong nanti ya, bisa gosong gitu ya. Jadi Anda tuh menentukan suhu susut pengeringan itu suhunya memang harus pas sesuai dengan yang sudah distandarkan. Kalau lebih tinggi dari itu dikhawatirkannya ada kerusakan pada simplisia sehingga yang terbaca itu nanti bukan hanya sekedar susut pengeringannya gitu ya. Dan ini kan bukan apa penetapan kadar abu yang memerlukan suhu tinggi gitu. Terus kemudian kalau kurang akhirnya nanti dalam kurun waktu sekian ya tadi itu kadar airnya bisa saja tinggi gitu. Padahal kadar air tinggi bukan karena memang sampelnya yang memang banyak mengandung air, tetapi karena suhu untuk menguapkan airnya itu harus disesuaikan dengan air bisa menguap pada suhu berapa gitu. Ya, itu ya yang perlu diperhatikan dalam susut pengeringan. Terus tadi ada bahasan dari Vibi terkait penetapan kadar air, walaupun tadi salah mempersepsikan pertanyaan, tetapi tadi ada penetapan kadar air, ada gelembung udara katanya gitu ya, pada saat pengukuran kadar air. Nah itu salah satu cara untuk menghilangkan itu biasanya memang didorong dengan harusnya tidak dengan batang pengaduk ya. Memang harus dicari semacam alat yang tipis gitu, runcing ya kayak kawat, lebih tipis lagi dari kawat untuk supaya gelembung udara itu bisa pecah gitu ya dan kemudian nggak mengganggu lagi karena itu kalau kemarin sempat kita hitung adanya gelembung udara itu bisa mengacaukan skala dari
perhitungan dari kadar airnya tadi ya, skalanya jadi lumayan itu, hampir berapa kemarin itu, dua strip gitu ya kalau nggak salah ya. Jadi sampai 0,8 kalau nggak salah itu dua strip atau 4 strip gitu loh. Jadi ini sangat besar kesalahannya. Oleh karena itu harus hati-hati sejak awal kan sudah diminta supaya tolwennya, cara menambahkan tolwen itu juga kan harus ada triknya supaya di dalam labunya, di dalam skalanya itu juga tidak muncul tetesan air yang menempel di dinding itu yang bisa mengganggu. Gitu. Saya rasa itu mungkin barangkali ada tambahan lain dari Bu Rosita atau di sini kayaknya ada Bu Ida, mungkin tambahan dari Bu Ida mungkin terkait Ya, dengan monggo Bu Ida atau Sinten mau menambahkan. Oke. Itu kemarin Bu Rosita mungkin juga ini ke depan ya untuk kasus yang terjadi gelembung udara pada penetapan kadar air itu banyak ya. Jadi mungkin disiapkan alatnya untuk membantu untuk mendorong gelembungnya tadi. Kemarin itu cari-cari nggak ada kawatnya, nggak tahu mungkin karena cuma satu-satunya kawatnya itu. Jadi akhirnya dipakai batang pengaduk. Jadi waduh kacau sudah kayak batang pengaduk nempel lagi di batang pengaduknya airnya. Jadi nggak bisa tepat gitu ya. Itu barangkali. Oke, cari yang kawat yang sangat kecil gitu, tipis gitu. Ya baik, Oke. terima kasih Prof. Ati ada masukannya. Mungkin adik-adik kemarin tidak melihat ya. Sebenarnya setiap keranjang kan diberikan oleh Ada ya? master ya. Ada Prof sebenarnya setiap keranjang itu yang tapi mungkin Berarti nggak kelihatan jadi makanya malah nggak bikin kelihatan atau nggak tahu kenapa ada kawat di situ kali. ya. Oke. Bapak Ibu yang lain apakah ada masukan lagi? Ini waktunya masih ada tidak ya? Nah ini tadi sebenarnya dari Prof. Ati sudah banyak nih. Tadi betul kata Prof. Ati ya untuk waktu susut pengeringan yang 3 jam itu loh. Saya juga bingung Ismoyo baca di mana mungkin ya. Nanti bisa Itu di kayaknya cross check itu lagi. bukannya itu ya penetapan kadar abu itu ya. Iya mungkin. Nah Yang ini lama itu. intinya sih adik-adik dalam susut pengeringan itu memang tidak diatur kita itu harus berapa lama. Apakah 1 jam, 30 menit, 15 menit. Yang jelas itu titik akhirnya yang Anda itu harus paham. Yaitu sampai semua air dan komponen volatilnya menguap yang ditandai dengan tidak ada perubahan bobot yang signifikan, yang konstan itu. Jadi bobotnya itu sudah dinyatakan konstan. Kalau tidak ada perbedaan 2 kali penimbangan berturut-turut yang tidak lebih dari 0,5 mg per gram zat itu. Atau bisa pakai standar 0,25%. Gitu ya adik-adik ya. Jadi mungkin ada laboratorium yang standarnya itu memanaskan di ovennya 1 jam sekali gitu. 1 jam sekali, kemudian diukur beratnya, nanti dipanaskan 1 jam lagi, dibandingkan lagi, seperti itu. Kalau sudah konstan, sudah berhenti, itu boleh. Ada juga yang mungkin sudah melakukan optimasi, misalkan dipanaskan dulu selama 2 jam, baru yang lainnya itu per 30 menit. Itu juga tidak apa-apa selama bisa mencapai bobot konstan tersebut gitu. Di farmakope rasanya tidak ada yang menyebutkan waktu pastinya seperti itu karena memang harus optimasi ngoten nggih. 15 menit itu karena praktikum ya. Iya, itu makanya ini Prof anak-anak diminta untuk mengidentifikasi hal-hal yang barangkali selama praktikum itu tidak sesuai dengan kompendial gitu. Karena di praktikum itu kan memperkirakan waktu ya adik-adik ya, gak mungkin kalau per 1 jam sekali kemudian sampai bobot konstan itu kemarin kami prediksikan kalau saya biasanya untuk mengerjakan FHI itu bisa seharian dari pagi benar-benar sampai sore itu sangat tidak bisa dilakukan ya. Untuk yang tadi sudah Prof. Ati sudah menjelaskan ya adik-adik ya kalau dalam
penetapan kadar air pakai destilasi azeotrop itu benar-benar alatnya harus dipastikan bebas dari air. Karena airnya yang mau kita ukur. Ya, apalagi kalau kalian jawabnya tadi banyak perlakuan yang menyebabkan kadar air yang meningkat. Nah, itu berarti ya kesalahan teknis kalian. Harusnya tidak boleh seperti itu ya. Mau ngukur airnya kok malah menggunakan alat untuk menjatuhkan airnya itu dari batang pengaduk yang bisa saja dia basah. Itu sih mungkin dari saya ya. Kalau yang lainnya Cukup ya, Prof. Atik, Bu Rosita begitu ini. Apa suara saya terdengar ya? terdengar Prof. Maman. Ya, baik begini ya, karena praktikum ini memang dalam rangka untuk bisa mensinkronkan dengan aturan regulasi yang ada dengan pengalaman praktek di laboratorium ya. Hanya saja memang kalau tentu SOP yang kita buat menyesuaikan dengan waktu yang ada, saya khawatir ya nanti mindset mahasiswa juga bisa jadi bisa agak keliru ya, karena kesimpulan itu tadi kan berbasis pada farmakope herbal begitu. Sementara kita kan bekerjanya kan tidak sesuai dengan farmakope herbal atau yang lainnya, sehingga ini ada anomali yang seharusnya tidak boleh disimpulkan begitu. Jadi ini yang menurut saya memang butuh evaluasi nanti ke depan ya, nggak apa-apa. Tapi paling tidak ada reasoning bahwa tadi 15 menit saja sudah memenuhi syarat gitu. Apalagi kalau ditambah lagi menjadi 30 menit misalnya begitu. Jadi ini saja mungkin yang kesimpulan itu memang menurut saya tidak harus disimpulkan pada posisi hasil dari praktikum ini, tapi hasil dari 15 menit itu berapa sesungguhnya misalnya susut pengeringannya, kadar airnya. Tapi kalau dibandingkan dengan tentunya standar yang ada, kalau itu tidak sama, metodenya kan tentu tidak boleh kita menyimpulkan begitu. Jadi itu mungkin yang menurut saya biar nanti konsep mahasiswa itu ketika sudah selesai begitu ya itu tidak rancu begitu mindset ketika dia belajar di kegiatan praktikum ini. Ini menurut saya sudah cukup baik, hanya saja mungkin apakah perlu disimpulkan begitu ya. Jadi itu yang mungkin dari saya sebagai tambahan. Matur suwun Prof. Maman. Ya, jadi gitu ya adik-adik ya, memang ada yang susut pengeringan ini Prof yang mungkin waktunya kurang ya, waktu pemanasannya, sehingga bisa jadi hasilnya nanti masih tinggi gitu hasil susut pengeringannya, karena memang belum menguap semua adik-adik. Gitu. Itu nggak apa-apa, nggak disimpulkan karena memang belum mencapai konstan tadi. Tapi kalau yang kadar air kan ini sebenarnya dengan destilasi azeotrop sudah melalui optimasi ya. Jadi hasilnya bisa disimpulkan seperti itu ya. Nah, adik-adik seperti pesan Prof. Maman tadi mungkin bisa jangan hanya dilihat metode yang sudah Anda lakukan, tapi juga dicek di kompendial itu seperti apa gitu ya. Ada beberapa perubahan yang memang kami ubah terkait dengan waktu, tetapi yang lainnya itu sebenarnya sama gitu ya. Tapi tetap Bu Rosita, tetap mahasiswa harus mencantumkan standar yang ada di kompendial. Jadi seperti Prof. Maman sampaikan, kalau memang misalnya dia hanya melakukan pemanasan selama 15 menit, itu ada dapat berapa gitu ya. Kalau misalkan memang ternyata hasilnya tidak memenuhi, ya jelas pasti ya mungkin ya, karena memang di kompendial harusnya sekian gitu kadar ditetapkan. Jadi itu memang perlu tambahan lagi gitu untuk memanaskan. Artinya paling tidak tahu bahwa seharusnya itu dipanaskan sampai berapa lama gitu kan. Itu sampai tadi disampaikan mungkin kalau di farmakope tadi disebutkan farmakope herbal 30 menit ya, tapi sebetulnya bisa juga kita melakukannya sampai konstan dia. Itu malah tapi kalau sampai konstan itu bisa saja dia sampai kering sekali, mungkin bisa jadi gitu. Jadi itu aja yang mungkin di pembahasannya ditambah. Jadi mahasiswa juga tahu bahwa seharusnya di dalam kompendial itu kita melakukannya seperti apa gitu kan. Ya emang agak susah juga mau mensinkronkan gitu kan antara kompendial dengan waktu praktikum gitu. Ya.
Mungkin nanti akan dilaksanakan kalau pada saat mungkin yang ada yang mengambil ini ya Bu Rosita, apa namanya, penelitian skripsi terkait dengan standarisasi. Nah ini nggak boleh, enggak waktu praktikum cuma 15 menit aja gitu, nggak boleh begitu. Ya betul-betul harus disesuaikan dengan kompetensinya seberapa gitu ya. Oke, itu Ya, aja baik. tambah. Terima kasih Prof. Ati dan Prof. Maman. Mungkin itu jadi bahan tambahan ya adik-adik ya untuk bagian pembahasan. Ada lagi pertanyaan yang barangkali belum terjawab? Ini sudah semua ya? Nggak ada, sudah. Ya. Baik, kalau sudah mungkin bisa dicukupkan moderator. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen atas arahan dan masukannya. Semoga menjadi pembelajaran berharga